Halo anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu gembira. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Baik, mari kita masuk dalam materi kita. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama ialah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non hayati yang berasal dari benda-benda mati seperti air, tanah, udara, matahari, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Pemanfaatan yang pertama kita akan belajar ialah pemanfaatan hewan, yaitu sebagai bahan makanan, yakni daging, susu, dan telurnya akan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang pertama dari ayam kita manfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Kemudian dari sapi, daging dan susunya. Dan yang berikutnya ialah ikan, kita akan manfaatkan dagingnya untuk bahan makanan. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan hewan sebagai penarik atau pembawa beban. Yang pertama kita akan lihat contoh yaitu kuda misalnya sebagai penarik delman. Kemudian yang kedua sapi atau kerbau sebagai penarik bajak. Selanjutnya, pemanfaatan hewan yang ketiga ialah sebagai hewan hias atau hewan peliharaan. Ya, yang pertama contohnya ialah sebagai manfaat ikan hias, yaitu ikan-ikan yang ada di situ sebagai ikan hias, kemudian anjing, kucing, kelinci, burung dan lain sebagainya untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian berikutnya ialah pemanfaatan tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan minuman, dan bahan obat-obatan. Contohnya yang pertama ialah sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang dimanfaatkan sebagai sayur atau makanan. Kemudian yang kedua jahe misalnya sebagai bahan obat. Dan yang ketiga jeruk sebagai jus atau minuman. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan tumbuhan yang kedua ialah sebagai tanaman hias. Mungkin di rumahmu ada yang memanfaatkan tumbuhan sebagai tanaman hias, misalnya seperti di taman, di meja untuk menaruh bunga, dan juga di dalam ruangan misalnya ditaruh beberapa tumbuhan untuk menghiasinya. Kemudian berikutnya pemanfaatan tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan atau bahan pembuatan perahu dan juga bahan pembuatan kertas. Sebagai contoh misalnya, kayu dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah atau membuat kursi, meja, dan lain sebagainya. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perahu dan paling utama membuat kertas dan buku-buku yang kita gunakan. Selanjutnya, kita belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam non-hayati atau dari benda-benda mati. Dalam kegiatan pertanian misalnya, ada sumber daya alam yang kita manfaatkan. Contohnya ialah matahari yang digunakan untuk membantu proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah air yang digunakan untuk membantu penyerapan unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga udara agar tumbuhan itu dapat bernafas tentunya dan juga dapat membantu proses fotosintesis selain daripada matahari. Yang keempat tanah sebagai media tanam dan kotoran hewan sebagai pupuk. Selanjutnya pemanfaatan yang kedua ialah dalam kegiatan pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang digunakan ialah yang pertama tentu saja matahari sebagai media untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian yang kedua ialah garam yang bertujuan sebagai bahan pengawet. Garam ini berasal dari air laut, ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam poin yang ketiga, yaitu pemanfaatan sumber daya alam non hayati dalam kegiatan transportasi. Ada beberapa sumber daya alam yang digunakan di sana. Contohnya yang pertama ialah logam dan sebagai bahan baku atau bahan dasar dalam pembuatan alat transportasi itu sendiri. Kemudian yang kedua minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar dari kendaraan itu. Nah, selanjutnya anak-anak kita belajar pada contoh yang keempat ya, dalam kegiatan pembuatan patung misalnya. Ada sumber daya alam yang digunakan di sana yang dimanfaatkan. Yang pertama, tentu saja tanah atau mungkin batu yang digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan patung itu sendiri.
Kemudian yang kedua ada besi dan juga baja yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pahatnya atau dalam pembuatan palunya. Nah, anak-anak, masih banyak sebenarnya contoh lain yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita ini yang bisa kita amati dan kita bisa lihat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya, manusia ini, kita semua tidak pernah lepas atau ya sangat bergantung sekali dengan yang namanya sumber daya alam. Di sekitar kita semuanya berhubungan dengan sumber daya alam. Untuk itu, sebagai manusia yang bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita diminta juga bijak dalam menggunakannya. Cukup sekian dulu hari ini dalam pembelajaran kita. Kita lanjut lagi untuk belajar di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.